Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin untuk PSAT IPA kelas 8. Kita akan membahas soal uraian. Soal nomor 1. Sebutkan tahapan terbentuknya urin dan tempat terjadinya masing-masing tahapan. Jadi, proses penyaringan darah itu terjadi di ginjal. Tahapan terbentuknya urin yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi merupakan tahap penyaringan darah terjadi di dalam glomerulus. Hasil penyaringan disimpan dalam simpai Bowman. Zat yang tersimpan diantaranya adalah urea, glukosa, air, dan ion anorganik. Cairan yang tertampung dalam simpai Bowman disebut urin primer. Darah dan protein tetap tinggal dalam kapiler darah. Jadi, proses yang pertama adalah filtrasi. Tempat terjadinya di glomerulus. Hasilnya adalah urin primer. Kemudian tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah tahap penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, air, asam amino, dan ion anorganik. Peristiwa ini terjadi pada tubulus proksimal. Penyerapan air dikendalikan oleh hormon ADH. Jadi proses yang kedua adalah reabsorpsi. Terjadi di tubulus proksimal. Yang dihasilkan adalah urin sekunder. Kemudian tahapan yang ketiga adalah augmentasi atau pengumpulan atau pembuangan. Proses ini terjadi pada tubulus contortus distal. Pada bagian ini masih terjadi penyerapan Na, Cl, dan urea. Urin yang terbentuk pada proses ini sudah merupakan urin yang sesungguhnya. Urin yang kita keluarkan saat kita buang air kecil. Jadi proses augmentasi terjadi di tubulus distal. Hasilnya adalah urin yang sesungguhnya. Urin ya. Lanjut soal berikutnya. Dari gelombang transversal di bawah ini, tentukan A. Periode gelombang, B. Frekuensi gelombang, C. Cepat rambat gelombang. Jadi sebelum mengerjakan kita tulis diketnya dulu ya. Di sini kita bisa melihat adanya waktu. Ini adalah T. Diketahuinya T kecil itu waktu ya. Waktunya adalah 2,25 second. Kemudian ada jumlah gelombangnya, berarti N. Jumlah gelombangnya ada berapa? Ada 1 bukit dan 1 lembah, tambah 1 bukit lagi, berarti ada 2 bukit dan 1 lembah. Jadi satu gelombang itu 1 bukit dan 1 lembah. Ini disebut 1 gelombang. Berarti kalau 1 bukit lagi setengah ya, berarti 1,5 gelombang. N-nya 1,5 atau boleh juga 3/2. Nih. Kemudian kita cari panjang gelombangnya dulu. Panjang gelombang itu lambda. Lambda itu adalah panjang untuk 1 gelombang. Kita lihat di sini 12 cm itu hanya 1 lembah, berarti cuma setengah gelombang. Berarti 1 bukit juga sama 12 cm. Berarti 1 gelombang itu kan 1 bukit dan 1 lembah. 12 tambah 12 berarti 24 cm. Ini adalah panjang 1 gelombang. Kemudian yang pertama kita akan cari periode. Periode itu T besar. Rumusnya adalah T per N. T kecilnya adalah 2,25 per N-nya 1,5. Jadi 2,25 dibagi 1,5 itu adalah 1,5 detik atau second. Jadi periodenya 1,5 second. Kemudian yang B, frekuensi gelombang. Kita bisa pakai rumus F sama dengan N per T atau F sama dengan 1/T. Sama ya. Jadi 1/T-nya tadi kan 1,5. Jika kesulitan boleh kita jadikan pecahan dulu. Jadi 1/1,5 itu kan 3/2. Jadi 1 kita jadikan kali, maka yang bawah ini kita balik ya. Jadi 2/3. 1 dikali 2/3 itu adalah 2/3 Hz. Jadi frekuensinya 2/3 Hz. Kemudian yang C, cepat rambat gelombang. Cepat rambat itu V. V kecil ya.
Jadi V sama dengan lambda kali F. Ini rumusnya. V kecil sama dengan lambda kali F. Kemudian lambdanya berapa? Lambdanya tadi adalah 24 cm. F-nya adalah 2/3. Lalu kita coret ya. 3 dibagi 3 dapat 1, 24 dibagi 3 itu 8. Jadi 8 dikali 2 adalah 16. Satuannya, lambdanya tadi kan cm, lalu per sekon. Cm per sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 16 cm per sekon. Oke, kemudian soal berikutnya. Soal nomor 3. Sebuah benda yang tingginya 2 cm berdiri 20 cm di depan cermin cekung yang memiliki jarak fokus 12 cm. Tentukan A. Jarak bayangan ke cermin, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan. Kita tulis diketnya dulu. Sebuah benda yang tingginya 2 cm. Tinggi itu berarti H. Berdiri 20 cm di depan cermin cekung, berarti jarak benda S. Lalu ada jarak fokus. Jarak fokus itu F ya. Jadi H-nya adalah 2 cm, S-nya 20 cm, F-nya adalah 12 cm. Kita akan mencari jarak bayangan. Jarak bayangan itu S aksen, perbesaran itu M besar, dan tinggi bayangan itu adalah H aksen. Ini berapa? Oke, maka kita tulis dulu di tempat yang lebih luas ya. Sebentar. Jadi tadi diketahuinya adalah H 2 cm, S-nya 20 cm, dan F-nya adalah 12 cm. Oke, soal yang pertama tadi kita harus mencari jarak bayangan. Jarak bayangan. Kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini rumusnya ya. Kita cari dulu. Kita masukkan 1/F-nya adalah 12 ditambah 1/20 ditambah 1/S aksen. Lalu kita pindah ruas. Ini kita pindah. Ini positif, kita pindah ke kiri kan berubah menjadi negatif ya. Jadi 1/12 dikurangi 1/20 sama dengan 1/S aksen. Oke, lalu kita samakan penyebutnya dulu. Ada 12 dan 20, berarti KPK-nya adalah 60. Berarti 12 biar jadi 60 itu dikali 5, berarti atas juga ikut dikali 5. Kemudian 20 biar jadi 60 kan dikali 3, berarti atas juga ikut dikali 3. Oke, kita lanjutkan ya. 1 kali 5, 5/60 dikurangi 1 dikali 3 itu 3/60 sama dengan 1/S aksen. 5 dikurangi 3 itu 2/60 sama dengan 1/S aksen. Maka S aksennya adalah, tinggal kita balik, 60/2. Hasilnya adalah 30 cm. Ini adalah jarak bayangan. Kemudian kita cari yang kedua, perbesaran. Perbesaran itu M ya. Perbesaran itu M. Rumusnya adalah mutlak dari S aksen per S. Mutlak ini untuk membuat yang tadinya negatif menjadi positif. Biasanya terjadi pada cermin cembung. Biasa jarak bayangannya ada yang negatif ya. Jadi tinggal dipakaikan mutlak, nanti hasilnya menjadi positif. Oke, langsung S aksennya adalah 30 per S-nya tadi adalah 20. Tinggal kita coret nolnya. 3/2 kali atau 1,5 kali. Ini perbesarannya ya. Langsung yang ketiga, kita akan mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan berarti H aksen ya, dapat kita cari pakai rumus perbesaran.
M sama dengan mutlak dari H aksen per H. M-nya tadi kita pakai yang pecahan aja, 3/2 sama dengan H aksennya belum diketahui, hanya adalah 2 cm. Oke, tinggal kita salin silang. Ini ya, kita kalikan. Lalu nanti 3-nya juga kalikan dengan 2. 2H aksen sama dengan 3 dikali 2 itu 6. Jadi H aksennya adalah 6/2, hasilnya adalah 3 cm. Oke, jadi kesimpulannya jarak bayangannya adalah 30 cm, perbesarannya adalah 3/2 kali atau 1,5 kali, dan tinggi bayangannya adalah 3 cm. Udah ya. Sekian video kali ini, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk membantu kalian belajar PSAT nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.